Elit DPP Partai Golkar merespon sejumlah kadernya yang memilih sikap politik bertentangan dengan arah kebijakan partai soal Pilpres 2024. Ketua DPP Golkar Dev Laksono meminta agar jangan membawa nama partai dalam kepentingan pribadi. Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi, apalagi bila bertentangan dengan kebijakan partai. Demikian kata Dev saat dikutip dari Antara pada Senin 24 Oktober 2022. Dev mengatakan demikian karena ada sejumlah kader Golkar yang bergabung dalam relawan Anies Baswedan, yaitu Go Anies. Menurut dia, sejumlah kader Golkar yang jadi relawan Anies tak merepresentasikan partai. Demikian kata Dev. Sebelumnya, Koordinator Nasional Relawan Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab menjelaskan alasan pendirian kelompok relawan Go Anies yang tidak terlepas dari Partai Golkar. Ia mengklaim pihaknya merujuk hasil sejumlah survei bahwa kantong pemilih terbesar Anies ada di Partai Golkar. Dia menjelaskan Go Anies selalu merujuk data ataupun hasil survei dalam mengambil sikap politiknya. Ia bilang Go Anies juga terinspirasi dari sumber referensi, bacaan hingga hasil dan dirilis lembaga-lembaga survei yang dianggap kredibel. Di mana kita lihat di titik awal itu Partai Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres, namun kita lihat juga berbagai survei nasional yang dirilis ke publik pemilih di seluruh partai politik. Demikian kata Sirajuddin yang juga inisiator Gerakan Muda Partai Golkar pada Minggu 23 Oktober 2022. Pemilih Anies itu sebagian merupakan yang mencoblos Golkar di pemilu 2019 saat ikrar dukungan sejumlah kader Golkar seperti Sirajuddin Sofyan Mile dan Andi Sidulingga tampak berada di dukungan untuk Anies. Anies pun sempat diberikan rompai berwarna kuning. Begitupun para anggota Go Anies juga yang mengenakan warna kuning yang identik Partai Golkar. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan mengajak relawannya membuat peta politik baru untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Anies memandang sudah saatnya seluruh pihak meninggalkan peta lama yang dipakai pada Pilpres 2019 silam. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat mengikuti agenda rapat kerja nasional dan ikrar kebulatan tekad relawan Go Anies di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Kedepan kita harus ikhtiarkan, ini semua sekarang dalam situasi di mana kita menuju sebuah fase-fasenya. Fase baru tahun 2024. Saya mengajak kepada semuanya lupakan peta 2019 kita. Buat peta baru untuk 2024. Demikian kata Anies Baswedan pada Minggu 23 Oktober 2022. Anies mewanti-wanti jangan sampai relawan terbawa dengan peta lama. Menurutnya, peta baru bisa dibuat dengan melibatkan seluruh warga negara dari berbagai kalangan tanpa adanya batasan apapun. Jangkau semua, libatkan semua, jangan batasi dengan batas-batas apapun juga. Seluruh anak bangsa diajak dalam sebuah arus perubahan yang akan dikejar itu yang digambar. Jadi jangan kita terbawa dengan apa yang pernah ada kemarin. Demikian tegasnya. Lebih lanjut, Anies menjelaskan yang dimaksud dengan peta baru untuk Pilpres 2024 ialah seorang bakal capres tak hanya sekedar menawarkan visi dan misi semata, tetapi sosok bakal capres perlu mengantongi rekam jejak yang bisa dibuktikan kepada seluruh warga. Kita buat peta baru artinya apa? Kita ingin tawarkan kepada semua bukan hanya visi misi. Bukan hanya itu, karena itu adalah sesuatu yang bisa dikarang, tapi yang namanya rekam jejak itu nggak bisa dikarang. Karena rekam jejak itu faktual, rekam jejak yang senyatanya pernah terjadi. Go Anies harus bawa rekam jejak, demikian jelasnya. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Ia mengklaim Go Anies akan mulai bekerja di berbagai provinsi. Kami berkomitmen ikut bersama Mas Anies merebut kursi presiden. Kami Go Anies siap jadi garda terdepan melakukan itu, kata Sirajuddin di Hotel Bidakara, Jakarta. Sampai awal tahun depan kita fokus pada hal tersebut dan tidak terpancing. Dan menyampaikan pidato politiknya. Memang pada terakhirnya itu soal yang ketiga itu Presiden menyampaikan jangan terburu-buru. Tapi walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini. Bapak Anies
Jadi ini adalah satu awal kita untuk memulai rekonsiliasi dari bawah. Nanti pihak diskusi-diskusi, karena orang-orang besar itu lahir dari diskusi-diskusi kecil. Perubahan itu dari diskusi-diskusi kecil yang melahirkan apa, gagasan-gagasan besar. Kan kalau kita mau jujur, yang sering membuli Puan Maharani itu adalah teman-teman yang dulu juga mendukung Jokowi ya. Itu yang pertama. itu harus diakui. Oke. Yang kedua, paling penting adalah memang dalam data statistik yang kita miliki dalam berbagai survei yang kita lakukan sejak tahun lalu. Gini, kalau tadi ada yang terputus soal pidato Presiden itu. Presiden tadi menyampaikan salah satu isi pidatonya adalah saya akan mendukung siapapun yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Jangan lupa subscribe ya.